Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdullah Fakih dengan NIM 202270000260002 dari Prodi PGMI semester 5 ingin menjelaskan tentang masa kanak-kanak Rasulullah sampai bukti-bukti kenabiannya. Oke teman-teman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling penting dalam sejarah umat Islam. Kepribadiannya yang mulia, keteladanan hidupnya, serta perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di dunia ini dampaknya sangat besar bagi seluruh umat manusia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Islam ini dengan penuh perjuangan, harta, jasa, nyawa, semuanya ditaruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya tanya nih, ada yang tahu enggak kapan Rasulullah dilahirkan? Ayo, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan 570 Masehi di kota Mekah. Nabi Muhammad putra dari Sayyidina Abdullah bin Muttalib dan ibundanya Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad dilahirkan di keluarga yang mulia, keluarga yang terhormat, yaitu Bani Hashim. Ayo, kenapa kok dinamakan tahun gajah? Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah ini membawa bala tentara yang mana tentaranya ini menunggangi gajah. Lah, kenapa dari itu dinamakan tahun gajah pada saat itu? Karena ada peristiwa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi seluruh umat Islam. Perlu ketahui teman-teman, masa kecil-kecil Rasulullah ini mempunyai banyak keistimewaan, banyak keajaiban-keajaiban. Oh ya, sebelumnya Nabi Muhammad itu ketika dalam kandungan saat umur 2 bulan, ayahandanya pergi ke Syam. Ayahandanya pergi ke Syam untuk berdagang. Tetapi di saat perjalanan berdagang ke Syam, ayahandanya meninggal dunia, sehingga Rasulullah menjadi anak yatim. Karena saat itu Rasulullah masih berada di dalam kandungan dan masih berumur 2 bulan. Nah, setelah Rasulullah ini dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, itu pun ketika Sayyidatina Aminah melahirkan ada banyak keajaiban. Di antaranya pada saat Rasulullah dilahirkan tidak ada sepeser pun darah yang keluar dari Sayyidatina Aminah, langsung bersih utuh. Itu adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Setelah dilahirkan di kota Mekah sana sudah ada istiadat bahwasanya ketika nanti seseorang melahirkan akan disusui seseorang. Pada saat itu yang menyusui Rasulullah adalah Halimatus Sa'diyah. Di saat Rasulullah disusui Halimatus Sa'diyah ada juga banyak keajaiban, banyak juga keistimewaan. Di antaranya di desa yang ditempati Halimatus Sa'diyah itu sebelumnya kering. Setelah Halimatus Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad menjadi subur. Pohon-pohon yang dulu kering, pohon-pohon yang dulu tidak berbuah, jadi berbuah semua. Dan yang paling besar apa? Pada saat Rasulullah masih kecil dan dia bermain bersama anaknya Halimatus Sa'diyah. Dia bermain ke lapangan, kemudian ada malaikat Jibril datang, turun membawa Rasulullah dan istilahnya apa ya? Mengoperasi Rasulullah, membedah dadanya Rasulullah sehingga diambil hatinya Rasulullah, dibuang yang jelek-jelek, dibersihkan yang hitam-hitam yang menempel di hatinya Rasulullah, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, setelah itu pada saat umur 6 tahun
Rasulullah beserta ibundanya Aminah dan Halimatus Sa'diyah ingin berziarah kepada makam ayahandanya. Di saat perjalanan pulang, ternyata ibundanya Rasulullah juga meninggal. Ada yang tahu tidak di mana ibundanya Rasulullah meninggal dan di mana makamnya ibundanya Rasulullah? Oke, saya kasih tahu deh. Makamnya ibundanya Rasulullah yaitu berada di desa Abwa. Desa Abwa ini teman-teman berada di bainal Makkah wal Madinah, yang mana di antara kota Makkah dan kota Madinah. Setelah ibundanya Nabi Muhammad ini meninggal, hak asuh Nabi Muhammad diberikan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Diasuhlah kakeknya Abdul Muthalib, disayangi, dicintai seperti halnya anaknya sendiri, karena memang dia cucunya sendiri. Setelah itu tidak lama Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Jadi hak asuh Nabi Muhammad diberikan kepada pamannya yaitu Abu Thalib lah. Bersama Abu Thalib ini Rasulullah sudah masa remaja. Rasulullah sudah mengembala kambing, mengembala domba. Terus Rasulullah diajak berdagang oleh Abu Thalib lah. Ketika diajak berdagang ini ada suatu keistimewaan dan keajaiban lagi yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat remaja, Rasulullah kan diajak oleh Abu Thalib ini berdagang ke Syam. Lah, pada saat berdagang di Syam ini, Rasulullah ini ketika berjalan pasti diikuti oleh awan. Sehingga Rasulullah ini tidak terkena sinar matahari. Bahkan ada satu riwayat, kenapa sih sinar matahari ini tidak berani menyinari Rasulullah? Karena andai sinar matahari ini menembus Rasulullah, maka matahari tidak akan kuat dan matahari akan hancur. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad diciptakan dari sebagian dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bukti-bukti kenabiannya Rasulullah sudah mulai ada. Pada saat sampai ke Syam, ada satu topik itu memanggil Abu Thalib dan Nabi Muhammad. Topik itu memberitahukan kepada Abu Thalib bahwasanya, hei Abu Thalib, pemuda yang dibawa engkau ini akan nantinya menjadi pemuda yang paling mulia, pemuda yang dimana seluruh dunia akan mengagungkannya, akan memuliakannya. Karena saya sudah meramal di kitab saya sudah dijelaskan bahwasanya nanti akan ada datang suatu zaman di mana penutup para nabi, yaitu khataman nabi, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada saat Rasulullah remaja, tepatnya di umur 25 tahun, Rasulullah memperistri Sayyidatina Khadijah. Wah, dari Sayyidatina Khadijah ini Rasulullah mendapatkan putri, yaitu Sayyidatina Fatimah. Pada saat umur 40 tahun Rasulullah barulah diangkat menjadi nabi. Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira didampingi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu di mana surat Al-Alaq.
Mungkin teman-teman sudah tahu surat Al-Alaq, bisa jadi sudah hafal ya. Saya percaya teman-teman itu sudah hafal dan sudah tahu. Nah, sekarang bukti-bukti kenabiannya Rasulullah yang paling besar adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana perjalanan malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik ke langit untuk menerima wahyu Allah yang berupa sholat 5 waktu. Nah, disinilah bukti kenabiannya Rasulullah yang sangat besar. Dan banyak sekali problem, banyak sekali orang seketika sudah percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj ini, banyak juga yang mengingkari, tidak percaya lagi. Kenapa teman-teman? Karena secara logika tidak nyampe. Karena bayangkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik ke atas langit bertemu dengan Allah SWT, itu ditempuh hanya 1 malam. Maka daripada itu, sahabat-sahabat yang sudah percaya akan Nabi Muhammad, percaya akan kenabian Nabi Muhammad, pada saat mendengar cerita Isra Mi'raj ini, banyak juga yang mengingkari, tidak percaya lagi. Nabi Muhammad ini bohong, Nabi Muhammad ini pembohong. Akan tetapi sahabat Abu Bakar lah yang pertama kali meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah seseorang yang benar dan jujur. Karena pada saat kecil Nabi Muhammad sudah mendapatkan julukan Al-Amin, diberi gelar Al-Amin, yaitu gelar di mana akan kejujurannya. Dari sini teman-teman, kita bahwasanya belajar sudah membahas dari masa kanak-kanak Rasulullah hingga masa kenabian Rasulullah. Di sini saya berpesan kepada teman-teman sekalian, ayolah perbanyak sholawat. Hanya dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad lah yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang baik dan selamat dari dunia bahkan akhiratnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.